selamat siang sahabat Jaya semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi pada sesi Health Talk pada siang hari ini. Bersama saya Dr. Arina selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu mengenai gerak tanpa sakit, tips jaga sendi lutut dan pinggul. Dan telah hadir bersama kami di studio Dr. Farid Ibrahim, spesialis ortopedi, subspesialis pinggul dan lutut konsultan. Selamat sore dokter. Selamat sore dok. Oke dok, di siang yang agak ngantuk ini ya dok ya, karena memang hawa-hawanya ini Hawa long weekend. ya itu dia dok. Ternyata Jumat, Sabtu, Minggu ini hari libur gitu ya dok ya. Nah tentunya tidak boleh patah semangat untuk top up ilmu nih ya dok ya. Di sore yang cerah hari ini kita akan membahas mengenai tips menjaga sendi lutut dan panggul supaya tetap sehat, gak ada sakit-sakit gitu ya dok ya. Nah silahkan untuk sahabat Jaya Solo yang ingin menanyakan seputar topik kita pada sore hari ini, tulis di kolom komentar karena 4 orang penanya yang beruntung akan mendapatkan hadiah, yaitu voucher di Healthy Cafe and Catering, yaitu tepatnya di lantai 2 Rumah Sakit Jaya Solo, karena kami menawarkan yaitu layanan catering dokter yang tentunya tetap makan enak tapi sehat gitu. Nah siapa tahu nih 4 orang ini salah satunya adalah Anda gitu ya. Oke dok, kita langsung aja ke topik mengenai gerak tanpa sakit, gimana cara untuk menunjang supaya sendi lutut dan panggul kita tuh tetap oke gitu dok. Nah sebenarnya siapa aja sih dok yang kemungkinan bisa terkena ini dok, yaitu sakit pada sendi lutut maupun sendi panggul? Ya, terima kasih. Jadi kita kembali dari awal dulu ya. Jadi memang pada manusia kan terdiri dari banyak sendi, ada banyak sekali, ada puluhan. Kemudian masing-masing itu dia akan berfungsi sebagai sendi itu kan dia antara 2 tulang, kemudian dia ada suatu jaringan yang menghubungkan dan dia menjadi sebuah engsel. Nah, gitu. Nah, jadi fungsinya untuk membantu kita bergerak, tetapi tentu saja ketika itu sesuatu yang bergerak harus dirawat. Jadi memang harus dirawat supaya fungsinya tetap normal. Dan ketika kita menggunakan fungsinya itu jangan sampai melewati batas kemampuan dari sendinya itu sendiri gitu. Jadi kan ketika tadi kita ngomong bahwa itu sendi adalah sebuah engsel dari 2 tulang atau lebih, tentu saja selain tulang ada jaringan di situ, yaitu ada ligamennya, ada ototnya yang untuk menggerakkan dan sebagainya, sehingga ya fokus kita adalah merawat itu semua. Gitu. Karena dengan cara bagaimana, intinya adalah kalau di kita itu ada life is a motion. Apa itu, jadi kehidupan itu adalah bergerak, harus selalu dinamis, semua harus selalu dinamis. Jadi apa maksudnya, yaitu bahwa kita itu harus selalu senantiasa menggerakkan sendi kita. Nah, karena apa? Karena sendi itu kan terdiri dari tulang tadi, yang ada di sendi adalah suatu tulang rawan atau cartilage. Nah, tulang rawan itu makannya dari cairan sendi. Nah, melalui proses yang dinamakan proses osmosis yang terjadi pada saat ada perbedaan tekanan. Nah, perbedaan tekanan terjadi pada saat kita bergerak. Jadi intinya adalah ya kita harus tidak boleh malas gerak. Gitu. Mager tuh ya, ya mager. Jadi makanya harus tetap bergerak, life is a motion. Jadi harus tetap bergerak lah supaya sendi kita tetap bisa berfungsi dengan normal, baik kualitas dari tulangnya maupun dari jaringan sekitarnya, misalkan otot dan ligamen dan kapsulnya dan sebagainya. Dan memang bidang saya adalah panggul dan lutut, karena panggul dan lutut itu secara insidensi atau secara kejadian keluhan paling banyak yang akan muncul keluhannya, terutama lutut, kemudian bahu, kemudian panggul. Yang sedemikian mengganggu ya dok biasanya keluhannya ya. Mulai dari gangguannya yang minor, mungkin hanya rasa tidak nyaman, yang bisa menghilang dengan istirahat, sampai gangguannya sangat mengganggu sehingga mengganggu aktivitas sampai tidak bisa beraktivitas dengan normal tanpa gangguan rasa nyerinya.
seperti itu. Nah, tadi berarti sudah disinggung mengenai sebegitu krusialnya mengenai peranan sendi itu ya dok ya, untuk menunjang suatu gerak dari tubuh manusia itu sendiri dok. Nah, yang namanya gerak itu kan tidak mengenal usia ya dok ya, berarti siapapun bisa mengalami istilahnya nyeri atau sakit pada sendi maupun panggul ya dok ya? Iya, ya tentu saja. Jadi memang ya itu tadi, ketika dia sebuah engsel, sebuah alat, tentu saja ketika dia tidak dirawat dengan baik, kemudian atau dia digunakan melewati batas kemampuannya, tentu saja akan ada keluhan. Jadi yang merawatnya pun mulai dari usia belia, usia dewasa, sampai usia lanjut itu harus dirawat, walaupun tentu saja pembebanannya dan perawatannya sedikit berbeda mungkin. Berbeda, karena kan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dari masing-masing golongan usianya, seperti itu. Oke. Berarti faktor usia itu misalkan disebutkan mengenai usia, dokter setuju nggak dok? Atau sebenarnya bisa di semua usia, kemudian faktor risiko apa yang lainnya dok yang memperbesar resiko nyeri pada lutut, sakit pada lutut maupun pada panggul dok? Oke, jadi kan kalau penyebabnya untuk terjadinya nyeri kan ada macam-macam ya. Jadi yang paling banyak memang proses degeneratif atau karena proses usia. Yang selanjutnya adalah proses karena trauma. Jadi apa karena jatuh atau karena keselio atau karena terpuntir dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah proses karena infeksi. Ya, ini adalah 3 besar ini yang paling sering menyebabkan. Penyebabnya ya, penyebabnya, secara etiologisnya. Ya, etiologisnya. Jadi apa namanya, yang paling sering adalah ketika kita ngomong, jadi ketika kita untuk merawatnya, tentu saja kan ada faktor yang bisa di manage atau dimodifikasi atau yang tidak. Tentu saja untuk usia ya sama sekali kita tidak bisa memanagenya. Kemudian memang kalau kita ngomong yang primer karena usia, memang karena secara biologis itu kekuatan dari tulang dan otot dari antara laki-laki dan wanita berbeda, wanita relatif lebih lemah, keluhannya memang paling sering pada wanita dibanding pada laki-laki. Karena faktor gender pun juga berpengaruh ya? Faktor gender, kemudian dari antropometri atau bangun tubuhnya itu mempengaruhi. Apalagi ya sekarang sih mulai banyak kesadaran di mana olahraga berbagai macam usia dan gender mulai bagus ya. Tetapi masih banyak di antara yang ibu-ibu, apalagi yang disibukkan dengan aktivitas rumah tangga dan sebagainya, lupa untuk berolahraga, untuk merawat lututnya, seperti itu, sehingga menjadi makin banyak keluhan di kalangan yang gender perempuan, seperti itu. Baik, dari usia sudah, dari gender sudah, mungkin ada lainnya juga nggak dok yang bisa memperbesar resiko terjadinya sakit pada panggul atau lutut dok? Misal ada penyakit-penyakit komorbid misal, atau mungkin seperti postur secara tubuh, overweight, obesitas, apakah itu juga mempengaruhi dok? Ya, jadi kalau seperti itu berarti kita ngomongnya tentang penyebab yang sekunder, penyebab yang sekunder. Jadi tapi ada penyebab sekunder itu sama, ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak. Misalkan yang bisa dimodifikasi, misalkan disebabkan oleh karena yang Anda bilang overweight, yang dokter bilang overweight itu memang ketika overweight itu akan menambah, tentu saja terutama di lutut, akan menambah beban di lutut, karena kan apa namanya, ketika pembebanan di lututnya lebih, kemudian terus-menerus dia akan makin dapat menimbulkan permasalahan pada sendi. Jadi makin menginflamasi gitu ya? Iya, apalagi pada aktivitasnya, misalkan secara berat badan overweight atau tidak ideal, kemudian mungkin di rumahnya juga kamarnya di lantai 2, naik turun tangga atau terus, aktivitasnya mengharuskan untuk naik turun tangga, di tumpuan ya dok, kantornya ya, gitu sebagai tumpuan dan sebagainya. Kemudian pada yang perempuan, laki-laki yang karir itu pakai sepatu yang tidak proper. Jadi misalkan heelnya agak tinggi untuk naik tangga, pembebanan di lututnya makin bertambah gitu. Apalagi padahal juga karena kesibukan sebagai pekerjaan dan wanita karir, exercise atau olahraganya
mungkin lebih berkurang. Iya, karena tersita dan sebagainya seperti itu. Jadi tetapi ada memang problem di mana disebabkan oleh karena penyakit-penyakit tertentu, misalkan penyakit autoimun karena harus minum obat tertentu yang menyebabkan proses pengapuran atau osteoartritis atau radang sendi yang muncul karena konsumsi obat tertentu gitu. Oh, itu jadi, juga bisa ya? Ya, jadi itu juga bisa sekunder seperti konsumsi itu. Jangka panjang. Konsumsi jangka panjang. Okay. Tadi mungkin disebut kalau perempuan itu memang cukup lebih beresiko ya, Dok, ya, untuk mengalami sakit pada panggul maupun lutut. Kemudian pernah mendengar juga istilah setelah menopause itu akan cenderung lebih berat, Dok. Apakah itu benar dan penjelasannya seperti apa, Dok? Iya, jadi ya itu tadi, jadi mungkin juga disebabkan karena ada faktor menopause sehingga insidensi atau perubahan yang pada wanita sehingga menimbulkan keluhan pada lutut pada perempuan lebih banyak gitu. Karena apa, ketika dia pada seorang individu perempuan itu mengalami menopause, terjadi perubahan hormonal. Secara hormonal terutama ada perubahan hormonal untuk penurunan dari kuantitas dari estrogen. Nah, ketika estrogen itu juga berpengaruh terhadap metabolisme dari kalsium. Nah, kemudian sehingga secara aktivitas dari kalsiumnya berkurang, otomatis problem dari penulangan dan secara keseluruhan, kemudian dalam hal ini di sendi pun juga akan terpengaruh sehingga akan menimbulkan keluhan yang lebih. Juga ketika menopause kan metabolisme juga lebih lambat ya. Mengendalikan berat badan supaya tidak meningkat juga semakin agak sulit. Susah, sehingga ditunjang dengan berat badan lebih mudah bertambah sehingga menimbulkan pembebanan di lutut yang menimbulkan keluhan nyeri seperti itu. Baik, berarti secara proteksinya pun berkurang karena faktor hormonal itu juga ya, Dokter ya. Makanya kan sebaiknya ketika masih di usia 20-an atau early 30-an itu berinvestasi dengan cara berolahraga supaya deposit dari tulangnya, kekuatan dari otot-otot sekitar sendinya itu baik. Sehingga ketika nanti sudah memasuki usia menopause, minimal kualitasnya masih bagus. Jadi tinggal olahraganya adalah maintenance gitu. Aja. Jadi akan lebih nyaman. Baik, Dok, berarti sebegitu krusial untuk investasi kesehatan, investasi panggul dan sendi lutut ya, Dok ya. Oke, kalau mengenai investasi yang dimaksud Dokter Farid ya, Dok ya, seperti apa yang perlu kita lakukan nih, Dok, dari usia muda untuk istilahnya menjaga supaya tinggal di masa tuanya itu nanti tinggal maintenance aja, Dok. Mungkin seperti apa exercise yang bisa dilakukan dari masa muda gitu, Dok? Jadi gini, Dok, jadi kita memang tidak bisa hanya exercise saja. Jadi exercise-nya juga, kemudian nutrisinya juga baik, kemudian jadi kan kita akan memaintain supaya kalau dalam hal topik ini kita akan memaintain dari kualitas dari sendinya, yaitu terdiri dari tulang sendinya serta otot-otot dan ligamen atau yang lainnya di sekitar lututnya. Berarti kan nutrisi harus baik. Nutrisi harus baik. Kalau zaman sekarang gizi seimbang. Jadi harus, ya susahnya adalah dalam sebenarnya makanan tradisional kita itu sudah sangat baik. Gado-gado, lotek dan sebagainya itu sangat baik. Komplit ya udah komplit keseluruhannya, walaupun godaan-godaan zaman sekarang juga lebih di jalan lebih seringnya ketemunya yang fast food gitu. Iya, fast food yang cilok, Indomie goreng, nasi goreng. Ya itu boleh lah untuk rekreasional, tetapi kan juga harus diperhatikan kecukupan gizi nutrisinya. Jadi kita butuh kalsiumnya, butuh vitaminnya dan sebagainya. Ketika nutrisi sudah bagus, kita harus memastikan metabolismenya bagus, yaitu dengan exercise, supaya ketika kita bergerak, kita memberikan pembebanan, metabolisme dari kalsium atau aktivitas membutuhkan kalsium akan berjalan dengan baik juga. Nah, tentu saja juga ditopang dengan konsumsi vitamin D. Konsumsi vitamin D paling gratis, kena sinar matahari. Cuma kan
Zaman sekarang Kadang apalagi udah kerja gitu iya katanya, Dok, sudah ya. kerja atau malah menghindari panas gitu. Jadi kan kalau panas malah ngiyup gitu karena takut. Nah, kan tinggal pakai sunblock sebenarnya seperti itu. Kemudian juga exercise tidak perlu mahal, tidak perlu kompleks, tidak perlu saya padel seminggu 2 kali ya. Ya tidak perlu berlebihan seperti itu. Nggak perlu yang kekini-kinian, Ya, pokoknya ada banyak pilihannya iya, ada gitu ya, banyak Dok, ya. pilihan, misalkan jalan 20 menit atau berenang 20 menit atau sepeda statis atau bersepeda di 20 menitan sekitar rumah 2 hari sekali dan sebagainya. Pokoknya harus disempatkan. Jadi memang kita berolahraga itu sebenarnya pasti mampu dan pasti sempat. Cuma kadang-kadang kan seringnya itu kesibukan kita lebih banyak kita scroll Instagram daripada 20 menit muter. Ya nggak apa-apa, kalau nggak ya apa namanya sepeda statis atau pakai treadmill sambil lihat konten YouTube yang 20 menitan dan sebagainya. Apapun yang harus dilakukan untuk supaya ya kita harus merawat badan kita, diri kita, supaya nanti di kemudian hari kita apa namanya masih bisa berfungsi dan dengan keluhan yang minimal. So jadi kan kalau di sendi itu adalah life is a motion, kalau di otot itu apa namanya kalau kita tidak melakukan aktivitasnya itu akan otot menghilang, mengecil. Gitu. Jadi memang perlu training itu iya ya, Dok, perlu ya? training. Kalau sekarang malah justru beberapa penelitian menganjurkan juga kalau ada bukan cuma kegiatan yang kardio, exercise yang kardio, tapi juga yang untuk pembebanan gitu, untuk menjaga volume otot kita, seperti itu. Oke. Baik, Dok, berarti intinya tinggal keinginan dan konsistensi masing-masing ya, Dok, ya. Pilih investasinya sekarang atau nanti bersakit-sakit gitu ya, Dok, ya. Nah, Dok, kalau misalkan dari suatu gejala sendiri, Dok, kapan kita istilahnya menganggap oh ini masih sakit yang bisa apa ya tertolerir gitu, Dok, dibanding dengan nyeri-nyeri yang itu kayaknya sudah alarm simptom untuk segera ditata laksanai gitu, ada nggak sih, Dok, gitu? Ya, jadi kan memang kan kalau nyeri itu kan terdiri kita bagi menjadi nyeri akut atau yang nyeri muncul tiba-tiba, yang biasanya apa nyerinya bersifat tajam, kemudian nyeri kronis yang apa namanya bisa terus-menerus atau intermittent atau hilang timbul dan biasanya bersifat tumpul. Nah, ketika nyeri itu masih bisa apa namanya dengan istirahat itu kita masih bisa atasi, gitu membaik dan sebagainya. Mungkin hanya perlu istirahat aja. Mungkin hanya nyeri itu kan pada prinsipnya kan alarm tubuh dalam menghadapi proses kerusakan gitu. Jadi kan ketika nyerinya masih relatif dengan istirahat membaik, dengan obat-obatan yang beli di warung seperti paracetamol atau yang lainnya membaik, itu berarti kan kemungkinan kerusakannya masih minimal. Tetapi menjadi alarm yang harus diwaspadai ketika nyerinya tidak berkurang dengan istirahat ataupun minum obat ataupun nyerinya itu hilang timbul, kemudian intensitasnya makin lama makin berat. Gitu. Gradual progresif itu kan ya harus diwaspadai, apalagi sudah sampai dalam tahap mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Misalkan sehari-hari yang apa namanya bangun tidur kita bisa langsung beraktivitas atau mungkin kita bisa langsung ke kamar mandi, sholat dan sebagainya, itu sangat mengganggu sampai kita harus kewalahan dan kesulitan. Ya memang sebaiknya kita evaluasi, kita periksa, dicari penyebabnya gitu. Memberikan pengobatan secara gejalanya aja. Ya, problemnya kan memang ada tren yang mengkhawatirkan di mana sekarang trennya karena banyak AI ya, Dok, ya. Iya, jadi terus ya, Dokter. Bukan. Apa tuh, Dok? Artificial intelligence, pakai AI, jadi apa namanya ChatGPT dan sebagainya, kemudian dimasukkan gejalanya, kemudian jadinya self diagnosis. Ketika self diagnosis mayoritas karena tidak dibarengi dengan data yang lebih lengkap, yang dimunculkan self diagnosis
nanti bisa terjadi misdiagnosis maupun underdiagnosis, sehingga tata laksana juga tidak bagus, sehingga malah problemnya semakin memperparah bertambah, ya, Dok, memperparah. ya. Mending langsung ke ahlinya, ke dokter Ya, Farid gitu ya, ya, Dok, jadi ya, kalau memang concern saya adalah di konsultan di panggul dan lutut, ya. gitu, seperti itu. Oke, baik, Dok. Katakanlah terjadi suatu gangguan, Dok, atau nyeri pada lutut atau mungkin pada panggul karena sakit, misal peradangan sendi, inflamasi yang lain, apakah olahraga-olahraga itu tetap bisa dilakukan, Dok? Ataukah ada rekomendasi untuk olahraga-olahraga apa yang aman untuk kondisi saat akut atau terjadi serangan yang saat itu gitu, Dok, lagi sakit-sakitnya gitu, Dok? Kalau pada saat akut atau pada saat sakit-sakitnya itu adalah stop dulu semua. Resting ya, Dok, resting dulu karena proses inflamasi, proses injurinya baru berjalan. Jadi memang harus ditunggu dulu dan sampai dia agak subside dan sebagainya. Tetapi itu tadi, ketika ternyata dengan istirahat dan minum obat tidak berkurang, ya sebaiknya langsung dibawa untuk dilakukan evaluasi dan pemeriksaan. Gitu. Jangan, jadi ada beberapa saya juga pernah ketemu pasien yang nyeri, kemudian merasa kaku, tapi malah dipaksakan. Kemudian malah karena saya berpikirnya nanti kalau saya buat gerak dan sebagainya gitu ya, akan lebih lemes dan sebagainya. Tapi ternyata memang ada problem cedera yang memang harus kita evaluasi gitu. Ternyata memang ada problemnya dan memang harus dilakukan tindakan gitu. Jadi memang ya itu tadi, memang dengan AI itu kadang-kadang kita terus self diagnosis gitu. Terus hanya dengar mungkin dari temannya atau dan sebagainya. Aku juga kemarin ngalami kayak gitu, tak gini kan bersembuh dan sebagainya. Padahal kan case-nya beda-beda ya. Ya, kita harus mengevaluasi. Kalau memang ternyata aman, alhamdulillah kita bisa lakukan tata laksana hanya konservatif. Kita nggak perlu tindakan. Banyak yang 80% bahkan tidak perlu tindakan, hanya perlu resting, hanya perlu fisioterapi, kemudian mulai exercise tapi gradual sampai kembali nanti ke exercise yang biasa dilakukan, seperti itu. Baik. Tadi disinggung mengenai pemeriksaan ya, Dok, ya, untuk mengetahui underlying disease atau penyebabnya gitu ya, Dok, ya. Sebenarnya pemeriksaan apa sih, Dok, yang mungkin bisa dilakukan atau itu tergantung case, dan mungkin apakah bisa, Dok, dilakukan seperti pengecekan dalam artian check up, Dok, untuk mengetahui faktor resiko yang bisa memungkinkan penyakit-penyakit seperti yang ada di sendi lutut maupun sendi panggul, Dokter? Jadi kalau untuk screeningnya tentu saja kita akan hubungkan dengan faktor risiko. Jadi pada individu yang dengan faktor risiko, misalkan pada sendi lutut, misalkan pada mulai kita evaluasi, kalau secara teori kan osteoartritis lutut atau radang sendi lutut itu mulai muncul grade 1 itu pada usia sekitar 40 sampai 45 tahun. Nah, tetapi itu belum tentu muncul. Itu kan secara general atau secara average. Ada yang munculnya lebih atau ada yang munculnya kurang dan sebagainya. Sehingga ketika tapi ketika misalkan ada faktor resikonya, misalkan berat badannya lebih, kegiatan exercise-nya kurang, sering naik turun tangga, aktivitasnya berhubungan dengan banyak jalan maupun banyak berdiri dan sebagainya, atau lebih mobile dan sebagainya, memang kita bisa evaluasi gitu. Apakah nanti kita bisa mulai, kalau kita mau evaluasi tulangnya, kita bisa lakukan ronsen maupun CT scan. Tetapi kalau misalkan kita curiga problemnya bukan dari tulangnya saja, atau mungkin problemnya malah dari ligamennya, dari meniskusnya atau yang lainnya, kita bisa lakukan MRI. Jadi kan di sini kita lengkap. Sudah lengkap gitu. Ya, Dok, ya. Oke. Kalau misalkan general check up, Dok, apakah perlu disarankan seperti cek kadar vitamin D atau mungkin kadar kalsium atau seperti apa yang mungkin bisa di preventif gitu, Dok, untuk ya, jadi kalau kadar kalsium memang kalau tidak ada indikasi tidak rutin dilakukan. Tetapi kalau kadar vitamin D, dari literatur terbaru, penelitian terbaru menyatakan bahwa 2/3 individu di Indonesia itu kekurangan vitamin D, ya, yang akan menyebabkan
berbagai macam problem, bukan cuma problem tulang, bisa ke problem tubuh dan sebagainya. Tetapi itu masih belum menjadi suatu ketika kita melakukan MCO itu yang rutin dilakukan, belum masuk seperti itu, kecuali ada indikasi ke arah situ. Nah, tetapi tentu saja kita akan melakukan kustomisasi tadi itu berdasarkan pasien dengan faktor risiko serta pasien dengan aktivitas berbeda. Tentu saja ketika kita berhadapan dengan individu yang berkegiatan ibu rumah tangga, kan kita berbeda dengan ibu-ibu yang misalkan selain ibu rumah tangga juga bekerja. Apalagi dengan pasien yang mungkin atlet, gitu. Karena kan ada level kebugaran dan level kebutuhan dari kebutuhan dari aktivitasnya akan berbeda tentu saja. Jadi kita akan menyesuaikan di situ gitu. Jadi dari faktor resikonya juga, ya, dari backgroundnya juga ya dok ya. ya. Jadi demand pasien yang kita evaluasi juga. Kalau terkait mengenai defisiensi vitamin D itu dok, berarti apakah cukup penting dok dilakukan pemberian suplementasi untuk vitamin D dok, untuk yang memang terbukti defisiensi vitamin D dokter? Kalau sudah ada data objektif, sudah dicek via laborat, kemudian ada defisiensi vitamin D, ya sebaiknya memang dilakukan suplementasi. Tetapi ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa ketika dilihat dari laboratnya defisiensi, tetapi tidak ada problem yang berkaitan dengan itu, juga belum perlu dilakukan untuk suplementasi, karena juga vitamin D bisa kita aktifasi via sinar UV yang kita dapat sinar matahari, serta dari asupan sehari-hari kita. Gitu. Jadi diutamakan sebenarnya dari intake yang kita dapatkan yang ada di lingkungan gitu ya dok ya. Baru nanti dilihat by case-nya seperti apa gitu ya. Itulah kenapa pentingnya gizi seimbang ketika kita makan. Baik. Nah dok, apabila memang seorang pasien itu memang sudah terdiagnosa sakit pada panggul atau pada lutut, entah itu karena cedera atau faktor peradangan atau inflamasi dok, apakah jenis olahraga yang disarankan dok yang aman untuk kedua hal tersebut gitu, kedua problem tersebut? Oke. Tetapi kalau gini dok, kalau sudah ada problem, kita harus evaluasi dulu problemnya. Problemnya sebabnya apa? Kemudian kalau ternyata problemnya misalkan hanya radang sendi yang grade 1 misalkan, kan berarti aktivitas masih bisa dilakukan. Nah, tentu saja, tetapi sebaiknya kan pembebanan di sendi harus mulai dikurangi. Nah, bisa dengan pembebanan dikurangi itu pembebanan berupa aktivitasnya yang dikurangi, misalkan kegiatan yang berdiri, banyak berdiri atau banyak jalan yang dikurangi frekuensinya, kemudian berat badannya secara pembebanan juga harus dikurangi, kemudian naik turun tangga itu paling problem dok. Jadi naik tangga itu ketika kita dibandingkan dengan jalan di area datar, ketika kita naik tangga, pembebanan di lutut itu bisa sampai 3-5 kali lipat dibandingkan kalau kita jalan biasa. Gitu. Kemudian ya kita kan ketika tadi sudah ada problem tapi ternyata problemnya minor, masih bisa dengan tanpa tindakan, tentu saja exercise yang kita sarankan adalah yang low impact. Nah, paling bagus memang berenang. Karena pembebanan di air kan akan setengah sampai 1/3 dari berat badan kita. Tetapi sendi kita tetap bergerak semua. Gitu. Kemudian bisa dengan bersepeda juga, tetapi yang statis supaya relatif terkendali gerakannya dan sebagainya gitu. Ya nanti sambil ada exercise yang akan disesuaikan dengan individunya, ada problemnya apa gitu. Jadi nanti ada misalkan banyak dari case yang kita temukan keluhan di sendi lutut itu bukan suatu radang sendi lutut atau osteoartritis, tetapi karena namanya itu patellofemoral pain syndrome. Apa itu dok? Jadi si tempurung lututnya itu jalur bergeraknya ketika kita meluruskan dan nekuk lutut itu kan bergerak sliding kan, dia bergeser. Itu jalurnya itu tidak sesuai dengan normal karena kekuatan dari otot yang sebelah dalam atau yang medial sama yang lateral atau bagian luar itu berbeda. Karena memang otot yang bagian dalam sini
itu ada otot yang namanya vastus medial obliquus, itu dia relatif sukar dilatih tanpa latihan yang targeted yang tertentu, dan dia akan mempunyai penurunan kekuatan paling cepat. Dan ini makin sering saya jumpai pasien-pasien saya itu pada trennya makin meningkat pada yang aktivitasnya itu banyak duduk di belakang meja. Karena gitu ketika ya, duduk Dok, ya? seperti ini tekanan tempurung lutut terhadap sendi Lebih yang ada meningkat di gitu ya, Dok, ya? paha itu meningkat. Sedangkan ini kalau nggak dilatih, Berarti apalagi bisa semua usia ya, Dok, ya? bisa semua usia. Kemarin faktor resikonya yang iya, back office back gitu. office. Jadi kemarin ada yang dosen, ada yang guru, ada yang akunting dan sebagainya. Dan itu khasnya back office. Kemudian paling khas itu adalah ketika dari duduk ke berdiri itu kerasa tidak nyaman. Kalau bunyi itu enggak juga ya, Dok? Bunyi enggak. Bunyi bisa muncul tapi jadi terasa enggak nyaman. Tapi nanti ketika sudah aktivitas nanti balik lagi normal lagi. Tapi nanti ketika dia duduk lama tekanannya meningkat, pas berdiri itu rasanya enggak nyaman. Sama pada saat inisiasi naik tangga, terus naik itu kerasa enggak nyaman. Nah, gitu itu bisa muncul juga seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, itu saran apa yang Dokter Farid bisa berikan nih, Dok, kepada orang-orang yang punya faktor resiko, dalam artian yang pekerjaannya memang mengharuskan dia sering untuk duduk lama gitu tuh, apa tuh, Dok? Apakah setiap sekian jam itu melakukan stretching atau seperti apa, Dok? Ya, benar sekali. Jadi setiap diperiodikan lah. Setiap 2 jam misalkan itu stretching, misalkan jalan ke ngambil minum atau kemudian stretching sebisanya dan sebagainya. Tapi tentu saja juga harus diluangkan dalam 1 minggu, harus ada olahraga minimal 1 atau 2 kali, idealnya 2 sampai 3 kali. Tapi seiring dengan berjalan waktu ketika dibiasakan pasti akan lebih nyaman gitu. Tetapi kalau sudah mengganggu sekali ya sebaiknya kita lakukan pemeriksaan supaya bisa dievaluasi problemnya, kemudian bisa kita lakukan mungkin jarang yang sampai harus fisioterapi. Jadi hanya perlu nanti kita ajarkan latihan yang bisa dilakukan di rumah maupun selama bekerja dilakukan sendiri. Nah, cuma memang gerakannya harus spesifik yang harus kita ajari gitu. Baik, kalau untuk olahraga yang disebutkan Dokter Farid mengenai olahraga yang targeted ke bagian otot sebelah dalam, Dok, itu mungkin ada bisa diberikan contoh nggak, Dok? Seperti apa gitu, Dok, untuk menjaga supaya tidak terjadi sakit yang Dokter Farid sampaikan tadi, Dok? Ya, jadi paling gampang itu biasanya kalau pasien saya jelaskan untuk yang penting menggerakkan untuk memperkuat otot paha bagian dalam itu adalah dengan jadi sambil duduk bisa, jadi pas di tempat kerja gitu, jadi diluruskan lutut diluruskan, ankle 90 derajat, kemudian diputar ke arah luar, keluar ya, kemudian diangkat. Nah, nanti akan terasa bahwa yang kontraksi di sini. Tapi kalau ini nggak diputar, jadi bukan hanya diangkat ini, tapi harus ada diputar keluar, baru diangkat supaya otot yang bekerja adalah otot bagian dalam. Itu misalkan memang berkegiatannya sering duduk lama pekerjaannya dan sebagainya, dilakukan sehari misalkan 20 kali atau repetisi 20 kali 2 repetisi gitu, misalkan pagi sore, itu udah sangat membantu. Gitu. Nice info nih, Dok. Ya, karena jarang sekali yang pada kasus yang seperti ini, jarang sekali yang butuh tindakan. 90% lebih tidak perlu tindakan, hanya perlu kita ajari exercise-nya dan sebagainya. Tapi ketika itu mengganggu sekali, kemudian sebelum exercise-nya menimbulkan manfaat, kita juga bisa bantu dengan tapping dan sebagainya. Karena exercise dilakukan rutin dalam 2 minggu biasanya keluhan udah nyaman. Oke, baik, gitu, Dok. Nah, berkenaan dengan tata laksana ya, Dok ya. Tadi kan memang sarannya resting, kemudian mungkin akan ada obat gitu ya, Dok ya. Tata laksana lain, Dok, terkait nyeri pada lutut maupun sendi, mungkin bisa diberikan contoh, Dok, by case gitu. Apa yang perlu biasanya dilakukan oleh seorang ortopedik ya, Dok ya, misalkan sampai dengan tindakan yang lebih invasif gitu tuh mungkin nggak, Dok?
Tentu saja mungkin, tetapi kan ketika kita mau melakukan suatu tindakan itu kan kita selalu based on indikasi. Ada indikasi atau tidak. Jadi misalkan kita ketemu pasien dengan keluhan nyeri di lutut atau di panggul misalkan, kita evaluasi dulu apakah kalau ternyata kita nanti lakukan pemeriksaan yang lengkap dulu sampai diagnosisnya tegak dulu. Nah, kemudian ketika tegak diagnosis kita hubungkan dengan kebutuhan pasien. Nah, misalkan kita bisa bilang misalkan pada paling banyak kan radang sendi lutut karena proses usia. Kemudian baru grade 2. Nah, atau kan grade-nya 1 sampai 4 ya kan, baru grade 2. Kemudian itu jarang sekali yang perlu tindakan. Konservatif gitu. Bahkan atau misalkan kita konservatifnya dengan apa dok? Biasanya itu tadi, yang penting bisa lakukan exercise, kemudian modifikasi gaya hidup. Tentu modifikasi, kalau kita ngomong modifikasi gaya hidup tentu saja per pasien akan sangat berbeda. Kita lihat aktivitasnya, kita lihat apakah pasien perlu menurunkan berat badan atau tidak, kemudian exercise yang memungkinkan untuk pasien apa. Karena misalkan, karena kalau tadi saya bilang paling bagus aktivitasnya berenang, tetapi kan tidak semua bisa berenang. Nah, berarti kan berenang bisa kita terjemahkan sebagai aktivitas hydroactivity. Jadi kita misalkan dengan pelampung kemudian kita menggerakkan, atau kita lakukan jalan di kolam renang atau exercise di kolam renang seperti itu. Jadi hidroterapi dan sebagainya gitu. Nah, tapi ketika kita menjumpai problem yang tadi sudah kita rawat dengan konservatif, dengan exercise, dengan fisioterapi, dengan obat, tidak memberikan hasil yang baik, atau pasien masih terganggu sekali, kemudian atau memang dari demand pasien, dok saya nggak kuat lagi dan sebagainya, nyerinya sampai mengganggu aktivitas dan kualitas hidup sehari-hari, ya memang kita bisa berdiskusi dengan pasien dan keluarga untuk apakah perlu dilakukan tindakan atau tidak, seperti itu. Tapi juga ada saat-saat di mana memang indikasinya itu mutlak, tidak bisa tidak, memang tindakannya itu harus operatif. Misalkan karena cedera, misalkan karena infeksi, nah atau memang yang misalkan yang sudah ada gangguan bentuk dengan nyeri dan sebagainya, memang tidak dianjurkan untuk dilakukan konservatif karena resiko kegagalannya tinggi. Jadi kalau seperti itu ada indikasinya baru kita lakukan tindakan, tentu saja dengan setelah kita, kalau sekarang akan berdiskusi, kemudian keputusan itu di tangan pasien dan keluarga. Jadi kalau dulu kan terserah dokternya, enggak. Kalau sekarang memang prerogatif atau kemerdekaan dari pasien yang akan memutuskan tata laksana terbaiknya bagaimana gitu. Seperti itu. Baik dokter, wah sudah cukup lengkap sekali ya dok ya. Tadi kan ada banyak yang sudah kita bahas mengenai preventifnya, bagaimana kuratifnya ya dokter. Nah ini mungkin ada beberapa pertanyaan nih dok dari sahabat Jia Solo yang sudah masuk. Yang pertama nih dok, mengenai saraf kejepit di daerah pinggang, itu apakah harus operasi atau dapat dilakukan secara terapi? Mungkin maksudnya konservatif gitu ya dok? Iya. Jadi ini tentang saraf terjepit ya. Memang kalau saya kan ortopedi di bidang panggul dan lutut, tetapi ketika kita ngomong tentang saraf kejepit itu memang masih sebenarnya untuk ranah yang spesifik adalah untuk ortopedi tulang belakang. Tapi tetapi kalau dari pertanyaan ini bisa saya jelaskan secara general adalah ketika ada saraf kejepit di tulang belakang, sama ketika kapan dilakukan operasi, pertanyaan itu sebenarnya. Ketika ada indikasi. Nah, ketika ada indikasi itu apa? Indikasi untuk saraf kejepit untuk dilakukan operasi itu apa? Ketika nyerinya terus-menerus, persisten. 1, 2, ketika sudah dilakukan tindakan konservatif, fisioterapi, exercise, obat dan sebagainya, tidak ada perbaikan. Berarti kan gagal dilakukan konservatif, sudah tidak mungkin lagi. Yang ketiga adalah ketika ada tanda-tanda yang harus diwaspadai, red flag kita bilangnya. Nah, itu misalkan apa? Penurunan berat badan, penurunan nafsu makan dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketika sudah ada gangguan fungsi yang progresif.
Gangguan fungsi di sini apa? Saraf kejepit kan, saraf kan fungsinya 3. Fungsi refleks, fungsi sensorik, fungsi motorik. Ketika yang ketiga ini ada gangguan dan dia progresif. Misalkan fungsi refleks ya dia akan refleksnya akan meningkat karena memang problemnya sudah menahun. Kemudian atau motorik itu berarti kekuatan geraknya itu semakin berkurang. Jadi berkurang, kemudian sudah ditata laksana tetap aja atau malah tambah lemas dan sebagainya. Kalau sensorik ya karena nyerinya tadi yang bertambah, atau kalau sudah ada gangguan sampai yang saraf kejepit mengganggu fungsi untuk yang di genital. Jadi fungsi berkemihnya atau nahan berkemihnya terganggu. Nah, seperti itu sebaiknya dilakukan tindakan operasi. Itu harus dilakukan tindakan operasi. Tetapi kalau misalkan itu tadi belum ada, nah, itu mayoritas masih bisa dilakukan tindakan konservatif sampai kita evaluasi 3-6 bulan tidak ada perbaikan ya memang kemungkinan gitu ya indikasinya adalah kembali ke bahwa sudah tidak bisa melakukan konservatif seperti itu. Berarti tergantung ini yang dimaksud saraf kejepitnya itu seperti apa, grade berapa, dievaluasi ya dok ya tergantung indikasinya gitu ya dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, apa ada perbedaan antara pengapuran pada tulang dengan penyakit saraf kejepit itu dokter? Mungkin perbedaan yang dimaksud lebih ke gejala klinis kali ya dok ya? Ada nggak dok secara gejala klinis? Jadi yang khas ya kalau saraf kejepit itu nyerinya itu bersifat menjalar. Tetapi kalau yang untuk hanya pengapuran, nyeri sendi dan sebagainya itu dia lokal aja. Dia jarang sekali menjalar sampai ke bawah dan sebagainya gitu. Dipanggil pun ada yang menjalar sampai ke lutut tapi jarang. Gitu. Tapi kalau saraf kejepit itu khasnya adalah dia menjalar. Walaupun pada beberapa literatur bilang ketika ada problem saraf kejepit di tulang belakang karena proses usia, sehingga kalau pada pasien usia sepuh kan terus jadi agak bungkuk ya. Nah, panggulnya juga akan berubah posisinya. Itu juga bisa mempengaruhi. Jadi kan memang ada sindrom namanya hip spine syndrome. Jadi disebabkan oleh karena proses di panggulnya ada problem sehingga dia harus kompensasi dari dia bungkuk jadi harus gini, tetap harus tegak, atau yang di punggung karena proses usia harus bungkuk, si panggulnya akan ditegakkan. Itu akan menyebabkan gangguan fungsi juga. Bisa menjadi salah satu faktor resiko untuk saraf kejepit. Iya, jadi karena dia kan saling berhubungan. Baik. Jadi intinya kalau saraf kejepit itu dia nyerinya lebih ke menjalar ya dok ya. Beda sama pengapuran atau misalkan peradangan itu dia lebih terlokalisir. Jadi ke satu titik gitu ya dok biasanya dokter. Baik, pertanyaan berikutnya dokter. Dok, mama saya itu kalau subuh itu suka terasa ngilu sendi. Dan sekarang kalau Wills juga sering duduk karena enggak kuat berdiri. Apakah bisa dikategorikan sebagai radang pada sendi ya dok ya? Nah, ini kan kita datanya usia kita nggak ada ya, tapi kalau kemungkinan kan sudah usia lanjut. Jadi kalau subuh ngilu sendi dan kalau duduk jadi nggak kuat berdiri. Jadi kan ini kan ada kaku mungkin ya. Ini sudah mulai ada radang sendi kemungkinan besar karena subuh ngilu sendi. Kenapa? Karena pada saat itu kan biasanya bangun tidur. Kan bangun tidur kan ketika tidur kan kegiatan nggak banyak nih. Ya kan otomatis sendi pergerakan dan sebagainya. Jadi ketika digerakkan dia mau digerakkan dia agak kaku kemudian terasa nyeri. Kemudian ketika duduk lama, itu tadi yang saya bilang ketika duduk lama tekanannya meningkat, dia jadi kaku terus berdiri harus ada effort. Nah, kemungkinan memang sudah ada radang sendi. Nah, radang sendinya penyebabnya apa dan kita harus bagaimana, memang kita harus evaluasi gitu. Cek lanjutan ya dok ya, kita cek apakah gradingnya juga. Gradingnya, kondisinya, kemudian kualitas ototnya seperti apa dan sebagainya gitu. Baik ya dok ya. Oke, pertanyaan berikutnya dokter. Assalamualaikum dok, saya sering disuruh banyakin kalsium, jangan banyak ngopi. Tapi saya orangnya kalau nggak ngopi satu harian tuh ngantuk. Apakah benar dok kalau misalkan konsumsi kopi terlalu banyak dan makan makanan junk food itu salah satu yang menjadikan faktor risiko terjadinya keropos pada sendi dok? Jadi sebenarnya sudah mitos ya. Jadi ini banyak mitos yang gitu. Jadi untuk
banyakin makan kalsiumnya bagus. Apalagi kalau ini dari sahabat CIH yang perempuan. Ya. Ini bagus. Minum ya. susu tinggi kalsium ya, tinggi dokter? kalsium yang low fat, tapi karena kan Ya. kalau perempuan kan sensitif terhadap kenaikan berat badan, ya kan. Jadi bisa yang susu low fat high kalsium gitu. Kemudian untuk kopi memang agak dilematis ya, karena apalagi kalau sudah jadi kebiasaan lifestyle sehari-hari, dia butuh kafein. Nah itu kafein itu tidak suka ada efek adiksinya, walaupun mungkin tidak terlalu setinggi nikotin ataupun narkoba dan sebagainya, tetapi dia memang ada seperti itu. Jadi ya memang sedikit demi sedikit dikurangi, gitu, karena kan kafein kan juga akan dalam jangka waktu panjang mengganggu metabolisme, menaikkan tekanan darah, gitu. Kemudian untuk junk food bikin sendi keropos tidak secara langsung, secara penelitian tidak ada seperti itu, tetapi memang junk food itu ya kembali ke kata jangnya. Nah, jadi kan makanan yang sebaiknya memang tidak dikonsumsi terlalu sering gitu, karena dia kan tepung, kemudian sebenarnya dia bagus daging, tapi kan digoreng, jadi proteinnya sama vitamin banyak yang rusak. Nah, kemudian dia deep fry dengan panas tinggi juga banyak yang rusak kandungannya, jadi memang kandungan nutrisinya relatif tidak bagus. Nah, jadi efek secara langsungnya sebenarnya tidak ada, kalau untuk cuma mungkin akan memperparah kondisi itu bisa. Iya, jadi malah akan menimbulkan, kalau junk food itu akan menimbulkan penyakit-penyakit metabolik. Iya, secara metabolik nih dokter. Baik, pertanyaan berikutnya dokter, selamat sore dok. Mama saya akan dilakukan operasi untuk ganti sendi lutut dok, namun ditunda karena ada gigi yang perlu ditambal. Pertanyaannya, sampai titik mana dok problem gigi ini mempengaruhi sendi dan tulang? Terima kasih. Mungkin apa penyebabnya ya dok ya, kenapa ditunda karena lagi sakit gigi gitu ya? Kali ya, jadi dok, ini pertanyaan sangat spesifik ya. Jadi kan ketika ada pasien yang memerlukan operasi ganti sendi lutut, itu kan yang sendi lutut yang untuk melapisi, alatnya nanti yang untuk melapisi sendi lututnya itu kan suatu metal yang berukuran relatif besar dan nanti akan ditinggal selamanya. Berbeda dengan implan atau pen yang untuk patah tulang yang nanti harus diambil gitu. Nah, dari penelitian rekomendasinya adalah ketika mau dilakukan operasi ganti sendi, baik di lutut, di panggul, di bahu dan sebagainya, tidak boleh ada infeksi, baik infeksi lokal maupun infeksi yang distance, yang jauh gitu. Jadi sistemik apalagi gitu. Jadi misalkan ada gigi yang berlubang atau karies, ya harus dibersihkan dulu. Ya, takutnya jadi fokus infeksi. Takutnya jadi fokus infeksi. Infeksi itu bakterinya nanti bisa aktif, masuk ke pembuluh darah sedikit aja, kemudian nanti akan bersarang di sendi sendi yang diganti, akan menyebabkan infeksi. Jadi akan menimbulkan problem. Atau misalkan bisa aja infeksinya sinusitis itu juga harus selesai dulu. Kemudian misalkan ada infeksi di telinga juga harus selesai dulu. Jadi sampai dinyatakan bebas infeksi secara klinis maupun secara pemeriksaan laboratoris baru bisa diberikan untuk penggantian sendinya. Berarti intinya untuk keamanan sendiri untuk ya, keamanan, untuk mencegah dan menghindari komplikasi dari tindakannya. Itu ya. Baik dokter, lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Dok, kalau misalkan saraf kejepit di area sekitar atas pantat itu dok, baiknya apakah bisa dilakukan operasi atau terapi saja? Soalnya kaki dirasa sudah mulai mengecil. Ini jadi kan ketika ada saraf kejepit ya, jadi ada saraf kejepit, kemudian berarti ketika sudah ada kaki mulai mengecil, berarti kan mulai ada gangguan fungsi dong. Jarang digerakkan dari sensoris dan motoriknya. Iya. Nah, kalau seperti itu kan ada tanda bahwa fungsi dari sarafnya sudah memengaruhi dari ototnya, sehingga fungsinya sudah menurun. Nah, sebaiknya dilakukan evaluasi. Kemudian memang kalau sudah ada kaki sudah mengecil, yang tadi kita masuk indikasi ada gangguan fungsi. Kalau sudah ada gangguan fungsi,
apalagi pasien masih dalam usia yang relatif aktif, memang sebaiknya dilakukan tindakan operasi supaya kualitas problemnya bisa teratasi hingga kualitas hidupnya bisa lebih baik gitu. Berarti memang dari ceritanya memang ada indikasi untuk dilakukan. Iya, kalau sekilas kita bilang dari Pak sahabat JA udah bilang kaki sudah mengecil, harus segera dilakukan evaluasi dan apabila memang jepitannya relatif besar sehingga sudah ada menyebabkan gangguan fungsi, memang kemungkinannya kalau terapi saja hasilnya relatif kurang optimal. Kurang optimal, iya. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya ya dokter, untuk penderita HNP atau orang yang biasa lebih sering dengar tuh saraf kejepit ya dok, di area punggung gitu dok, itu olahraga yang paling tepat itu tuh apa sih dok gitu? Jadi ketika di HNP kan kita bilang saraf kejepit di tulang belakang, berarti kan bantalan dari tulang belakangnya fungsinya sudah turun nih. Berarti kita sebaiknya kan membantu fungsi dia, yaitu dengan memperkuat dan mengurangi beban. Nah, apa olahraga yang bisa mengurangi bebannya, tetapi bisa memperkuat otot-otot sekitar punggung? Ya berenang. Nah, intinya kan sebenarnya core muscle exercise. Kalau misalkan tidak bisa berenang, bisa ke apa namanya gym terdekat, kemudian minta ke apa namanya personal trainernya, bilang saya mau core muscle strengthening. Gitu, itu bisa. Itu bisa gitu. juga. Jadi nanti ada ngeplank, ada half plank, ada lunge dan sebagainya. Tidak terlalu overpressure di area punggung cuma juga memang ya, kalau berenang kelebihannya adalah pembebanannya otomatis ya lebih ringan karena ditopang oleh air seperti itu. Baik dokter. Selanjutnya mungkin bisa dinaik Mbak Sari. Pertanyaan berikutnya dok, apakah aman dok untuk sendi lutut itu dengan berat badan 72 ya dok? Mungkin kurang ada info mengenai tinggi badan juga ya dok ya. Itu untuk olahraga seperti lari gitu. Jadi ya memang kita nggak ada data tinggi badannya yang mungkin yang dimaksud mungkin ya antara overweight atau apa namanya obesitas memang. Jadi dulu penelitian mengatakan bahwa ketika kita berlari, impact yang diderita oleh lutut itu lebih daripada kalau kita berjalan olahraganya. Nah, tetapi kemudian ternyata ada penelitian lanjutan yang mengevaluasi resultan atau total pembebanan di lutut ketika berlari dengan apa namanya penelitian yang lebih canggih dan sebagainya. Ternyata total bebannya itu relatif sama. Jadi sebenarnya ketika gemuk itu memang boleh untuk berlari, tentu saja larinya yang di road, jadi apa di jalan, jadi relatif datar. Secara intensitasnya juga. Ya intensitasnya dijaga di zona yang apa namanya aman, ya jangan sampai zona merah lah, minimal yang di moderate dan sebagainya. Jadi dijaga intensitasnya, jangan langsung apa namanya kalau belum terbiasa jangan langsung ke yang berat gitu ya. Memang sebaiknya memang pakai apa namanya yang untuk mengontrol bisa pakai, kalau sekarang kan sudah banyak smartwatch yang terjangkau sehingga bisa jadi kan denyut jantungnya akan terpantau di situ. Tapi kalau untuk kalau yang ditakutkan adalah pembebanan di lutut karena berat badannya agak berlebih, ya sebaiknya cari yang mungkin lebih aman ya gitu. Sebaiknya lebih apa namanya dijaga, tetapi tidak ada resikonya insya Allah. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir dokter, bagaimana jika ada riwayat skoliosis, lordosis, atau mungkin gangguan bentuk ya dok pada punggung belakang akibat duduk 5 jam sehari sebagai admin nih dok. Jadi faktor resikonya dia pekerjanya sebagai mungkin back office ya dok ya, jadi sering duduk. Kemudian tipsnya olahraga dan makanan serta vitamin agar sendinya tuh sehat dok. Usianya masih 30 tahun dan kebetulan lagi kondisi hamil nih dok. Kompleks ya dok ya. Ini kompleks ini kompleks, tapi pertanyaan yang bagus, yang sangat bagus ini apa lengkap sekali. Jadi kalau skoliosis dan lordotik, tapi masalahnya kita tidak bisa mengevaluasi apakah skoliosis sama lordotiknya itu postural karena sedang posisi hamil ataukah memang sudah ada sebelum gitu hamil sudah ada. Itu memang harus dievaluasi, tapi ketika hamil tentu saja apa namanya bisa diabaikan dulu aja, enggak apa-apa. Yang penting adalah berfokus untuk apa namanya menjaga itu jadi kondisi hamilnya.
Jadi makanan dan vitaminnya. Jadi ketika kalau kehamilan tentu saja ya untuk apa namanya kesehatan janin dan sebagainya sesuai dengan vitamin yang diberikan oleh suplemen dari Opskin atau dari bidannya. Kemudian tetapi untuk kalau di ortopedi yang harus kita perhatikan adalah kalsiumnya. Karena asupan dari kalsium kebutuhan dari kalsium ketika pasien itu hamil itu naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi. Diambil dari si janinnya juga ya, Dok ya. Ya, karena yang pakai 2 orang untuk metabolisme dan untuk apa namanya pembentukan dari kesehatan janin dan sebagainya. Tentu saja sebaiknya ya itu tadi, tapi problemnya itu adalah ketika hamil, apalagi hamilnya tambah besar dan sebagainya, malas gerak, gitu ya. Jadi untuk agar sendi sehatnya sebaiknya tetap aktif, tetap bergerak sekitar bisa di sekitar olahraga ringan, misalkan di sekitar rumah atau di dalam rumah bisa pakai apa namanya treadmill jalan aja dan sebagainya. Yoga gitu. Mungkin ya, Dok ya. Yoga ya hamil. Kalau sekarang ada yoga hamil tapi bisa sih via YouTube gitu, tapi kalau apalagi itu akan sangat membantu nanti bagaimana pernafasannya ketika akan melakukan persalinan dan sebagainya gitu. Tapi untuk lordotik, kemudian untuk skoliosis dan sebagainya, kalau ternyata nanti ya karena kita nggak tahu itu postural atau bagaimana gitu. Dan jadi salah satu karunia ketika hamil itu adalah si janin membutuhkan si ibu, tetapi si janin ini juga akan memberikan feedback, dia akan memberikan banyak stem cell baru. Jadi ketika ada problem di sendi atau problem penyakit yang lain dan sebagainya, itu akan membantu perbaikan sel juga. Masya Allah. Ya, jadi memang tapi ya syaratnya nutrisi harus cukup, istirahat harus cukup. Nah, terus berkegiatan dan sebagainya tetap harus dilakukan gitu. Luar biasa sekali penjelasan dari Dr. Farid. Ini kita udah ada di penghujung acara nih, Dok. Dari Dr. Farid mungkin ada closing statement atau summary atau kesimpulan, Dok, dari obrolan kita pada sore hari ini, Dok. Ya. Jadi saya kan di sendi panggul dan lutut terutama. Jadi memang kita harus concern, kita harus merawat organ kita, terutama panggul dan lutut, dengan cara bagaimana kita harus tidak hanya menggunakannya tapi juga merawatnya. Merawatnya tentu saja dengan nutrisi, gizi, asupan gizi seimbang, kemudian dengan exercise. Banyak yang mengatakan bahwa saya nggak sempat olahraga. Itu sebenarnya kan ungkapan yang tidak tepat, karena wong scroll 20 menit Instagram aja bisa apa nonton drakor episode bisa gitu. Jadi pasti bisa sebenarnya, tapi tinggal di misalkan mau belanja ke Indomaret berjalan kaki, atau misalnya mau belanja ke pasar berjalan kaki pulang baliknya dan sebagainya. Silahkan dimodifikasi, tetapi jangan terus dipakai. Saya sudah nyapu, sudah nyuci dan sebagainya dianggap olahraga. Beda olahraga itu adalah ketika kita memang ada target dari goalnya, ketika ada kenaikan denyut jantung 75% dari denyut jantung normal, non aktivitas dan sebagainya. Kemudian ketika sudah ada keluhan, baik itu misalkan keluhannya nyeri apun karena mungkin tidak ada trauma atau tidak ada trauma, yang pertama dilakukan adalah istirahat dulu. Istirahat dulu, kemudian minum obat anti nyeri yang ada di warung, paracetamol dan sebagainya itu banyak dan sebagainya. Tetapi ketika itu tidak bisa berkurang, bisa langsung sebaiknya itu diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Gitu. Supaya apa? Supaya jadi memang banyak problem yang tadi saya sampaikan. Jangan self diagnosis. Kita harus menghindari self diagnosis karena nanti bisa kalau malah tata laksananya enggak tepat, akan menyebabkan keluhan atau memperparah kondisi sehingga malah akan menurunkan dari kualitasnya. Seperti itu. Poin itu yang sangat penting ya, Dok. Jadi untuk sahabat Jaya Solo yang sekiranya mempunyai keluhan ya, Dok ya, hendaknya tidak usah ditunda-tunda terlalu lama, segeralah periksa, karena di tempat kami pun juga untuk kita relatif penunjangnya itu lengkap ya, Dok ya, dari CT scan, MRI, semua itu sudah ada di Rumah Sakit Jaya Solo, dan tentunya berkonsultasi dengan pakarnya gitu ya, Dok ya, dengan dokter ortopedi, dengan Dokter Farid. Biasanya praktek poli hari apa, jam berapa, Dokter?
Kalau saya sekarang di hari Rabu jam 7:30, kemudian Jumat jam 7:30 pagi juga. Serta di hari Sabtu jam 9 sampai selesai. Baik, Gitu. Tapi kalau misalkan nih ya, Dok, dalam seminggu ya, Dok, ya. Ya karena itu memang sekarang makin banyak tren yang olahraga. Alhamdulillahnya banyak masyarakat kita yang makin banyak yang berolahraga, aware, tetapi mungkin harus diperhatikan juga. Saya berpesan bahwa pemanasan sebelum olahraga itu sangat penting. Stretching, karena makin banyak yang berolahraga, makin banyak yang ternyata ada cedera-cedera, walaupun itu ringan sebenarnya. Nah, tetapi memang karena itu gitu, karena pemanasan yang kurang dan sebagainya. Luar biasa sekali untuk Dr. Farid. Kemudian Dok, kita akan umumkan untuk pemenang giveaway voucher senilai 100.000 masing-masing untuk digunakan di Healthy Cafe and Catering Rumah Sakit Jaya Solo di lantai 2. Selamat untuk @lalasiregar17, kemudian @salamumo, kemudian @indri_YST, dan yang terakhir @re33re33. Selamat untuk keempat orang pemenang. Terima kasih sebelumnya untuk Dr. Farid atas waktu dan kesempatannya, Dok. Selamat berakhir pekan untuk Dr. Farid dan teman-teman semuanya, karena kita menjelang long weekend ya, Dok, ya. Pasti pada happy nih. Nah, jaga kesempatan buat olahraga juga. Nah, olahraga tapi harus hati-hati juga ya, Dok, ya. Baik, terima kasih untuk sahabat Jaya semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.